Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini ngelanjutin video sebelumnya, pembahasan contoh soal TKA Kimia yang SMA 2025. Di video sebelumnya itu soal nomor 1 sampai 10, kali ini lanjut 11 sampai 20. Yuk langsung aja ya, saya mulai. Nomor 11, ada asam cuka CH3COOH, dikenal sebagai asam asetat atau asam etanoat. Senyawa kimia asam organik yang memberikan rasa asam dan aroma khas pada makanan. Asam asetat juga digunakan dalam produksi bahan kimia seperti anhidrida asetat, aspirin, dan ester. Asam cuka dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Nah, seorang murid melarutkan 0,6 gram asam asetat dalam air sampai volume 1 liter. Ada AR, ada KA. Berdasarkan data dan informasi dalam soal, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut terkait pelarutan asam asetat dalam air. Kita ngecek satu-satu ini. Jadi fokus aja ke sini ya. Jadi dia melarutkan 0,6 gram asam asetat dalam air sampai volume 1 liter. Pasti kita dapat yang namanya molaritas dari si CH3COOH. Molaritas itu adalah mol per volume dalam liter. Sementara mol itu adalah massa bagi mR. Volume dalam liter. Volumenya 1 liter, jadi enak. Volumenya bisa dihilangin aja per 1 gitu kan. Tinggal masanya 0,6 mR dari CH3COOH itu bisa dihitung ya, itu 60 teman-teman ya. Jadi 0,6 bagi 60, 0,01 M. Itulah molaritas dari si CH3COOH. Ini ada melibatkan pH, konsentrasi H+, dan juga ini alfa ya, derajat ionisasinya. Kalau udah dapat molaritasnya kita bongkar satu-satu ya. Konsentrasi H+ dulu. Untuk asam lemah, ini asam lemah ya, asam cuka nih. Jadi akar Ka kali molaritasnya, yang baru kita cari tadi molaritasnya. Ka kan dikasih tahu nih, 1 kali 10 pangkat minus 6. Molaritasnya 0,01. 0,01 itu 10 pangkat minus 2. Ini akar 10 pangkat minus 8. Bagi 2 aja 8-nya. 10 pangkat minus 4. Kalau H plusnya 10 pangkat minus 4, ya pH-nya kan tinggal min log-an aja. 4. Ini yang A ini tepat nih. pH-nya 4 nih, masuk sini. Konsentrasi ion H+, 1 kali 10 pangkat minus 6. Beda ya, 10 pangkat minus 4. Oh, masih ada satu lagi, alfa. Derajat ionisasinya ya. Bisa pakai akar Ka per M. Ka-nya sudah ada, 1 kali 10 pangkat minus 6. Langsung aja 10 pangkat minus 6 ya. M-nya tadi dapat 10 pangkat minus 2, 0,01. Akar 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 2, atau 0,01. Oh, dia minta dalam persen, ya tinggal kali 100%. Berarti 1% jadinya. Benar nih yang C. Jadi yang A tepat, yang B tidak tepat, yang C tepat. Gitu ya, untuk nomor 11. Nomor 12, dalam kehidupan sehari-hari, asam dan basa sering digunakan, larutan asam basa sering digunakan. Misalnya dalam industri makanan, obat-obatan, maupun pembersih rumah tangga. Kalau asam dan basa dicampurkan, dapat membentuk larutan dengan pH netral. Normalnya adalah asam tambah basa menghasilkan garam tambah air ya. Ini ada 4 larutan dengan konsentrasi yang bervariasi, volume juga ada yang bervariasi. Pasangan larutan jika dicampurkan menghasilkan campuran dengan pH netral nomor berapa?
pH netral ini kita bisa lihat aja nanti si asam dengan basanya itu punya mol yang sama. Mencari mol tinggal kalikan aja nih. Molaritas kali volume. Tapi hati-hati nih, valensi dari zatnya berbeda ya. Nah, kita misalnya coba ya untuk yang A, 1 dan 2. Kita combine semua data 1 dan 2. Kita punya HCl, NaOH. Harus sudah hafal ya, hasilnya NaCl plus H2O. Dan ini udah setara. HCl-nya tinggal kalikan ini 0,1 kali 10, berarti 1 milimol. Biarkan aja dalam milimol, nggak apa-apa. NaOH-nya nih 0,2 kali 10, berarti 2 milimol. Nah kan kalau seperti ini udah pasti NaOH-nya bersisa kan, HCl-nya habis. Artinya apa? Nggak netral, ini bersifat basah karena NaOH-nya yang lebih dominan jumlahnya. Ya udah pasti bukan A gitu ya. Untuk yang B 2 dan 3 kita coba 2 dan 3. Ini ya 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3. NaOH tambah H2SO4. Harus hafal juga hasilnya Na2SO4 plus H2O. Tapi harus setarakan jumlah Na-nya. H2O-nya juga. Oke, koefisien udah aman ya. NaOH tadi kita hitung 0,2 kali 10 ya 2 milimol. Lalu H2SO4 0,1 kali 10 ya 1 milimol. Nah, perhatikan ya. Ini kan kita bagi ini semua mol-mol ini dengan koefisien. Jadi 2 per 2, 1, 1 per 1, 1. Karena hasil baginya sama, maka dipastikan kedua-duanya ini akan habis. Jadi udah sesuai dengan perbandingan mol dan koefisiennya. Udah pasti ini menghasilkan pH netral. Kebetulan dapat B nih jawabannya. Kalau dapat C, D, E nggak muat nih perhitungannya. C dan E bisa teman-teman coba ya. Oke, 12 B. 13 perhitungan lagi ya. Seorang murid akan melakukan eksperimen untuk menghasilkan 1,435 gram AgCl dari kombinasi antara AgNO3 dan NaCl. Ini reaksinya ya. Ini yang diharapkan 1,435 gram. Nah, dia punya botol ABCD dengan komposisi beda ya. AB itu punya AgNO3 tapi beda molaritas. CD itu punya NaCl beda molaritas. Jadi ada yang sama tapi beda konsentrasi ya. Murid tersebut melakukan perhitungan untuk menentukan larutan dari botol mana yang akan digunakan dan menentukan jumlah larutannya untuk menghasilkan zat yang diinginkan. Komposisi mana saja yang menghasilkan tepat 1,435 gram padatan AgCl. Tentukan tepat atau tidak tepat pada pilihan komposisi berikut. AR-nya dikasih tahu. Ini panjang nih ya. Mudah-mudahan space-nya bisa dimuat-muatin ini. Oke, jadi kuncinya adalah reaksi dulu. AgNO3 saya sempil-sempilin di sini ya. NaCl, AgCl, NaNO3. Ini kebetulan reaksinya udah setara. Mudah-mudahan bisa membantu ya karena reaksinya udah setara gitu ya. Ini tadi kita mau cari 1,435 gram. Terus AgNO3-nya berapa, NaCl berapa. Kita cari molnya dulu. Kita nggak bandingin massa, kita bandingin mol. AgCl itu MR-nya 143,5. Jadi tinggal taruh aja, bagi aja. Tahu 0,01 mol. Karena AgCl 0,01 mol, maka sesuai perbandingan koefisien semuanya 1, berarti NaCl-nya harus 0,01 mol kan? AgNO3-nya pun karena koefisiennya sama jadi 0,01 mol.
Jadi intinya kita cari aja di antara opsi komposisi reaktan ABC ini, mana yang menghasilkan AgNO3 0,01 mol dan NaCl 0,01 mol. Paham ya? Yuk kita coba. Misalnya yang A. Botol A diambil 5 mili. Botol A itu 1 molar. Ingat cari mol ya. Mol, molaritas kali volume. Kalikan aja. Ini kan 1 molar. Ya, ini 5 mili atau 5 per 1000. Ya, 0,005. 0,005 kali 1 0,005 bukan 0,01. Jadi bisa dikatakan ini udah pasti akan salah. 5 mili botol C. Botol C ini 1 molar 5 mili. Sama kayak tadi. 5 kali 1, 5 dibagi 1000 0,005 bukan 0,01. Udah pasti ini salah juga. Nah, botol A diambil 10 mili. Ya, tadi 1 molar tuh yang A. Kita coba kali aja lah 1 molar kali 10 mili. 10-nya per 1000 ya. Ya, 0,01. Benar nih. Sesuai tuh. Si botol A AgNO3-nya 0,01. Botol D, hitung 5 mili tapi dia 2 molar. 2 molar kali 5 mili. 5 per 1000. Jadi 10 per 1000 0,01. Nah, ini benar. Jadi yang B ini yang tepat. Coba deh yang C. Botol B, botol B 10 mili. Tapi ini 2 molar, 2 kali 10 20, bagi 1000 0,02, udah bukan 0,01. Adalah intinya udah pasti nih nggak tepat. Jadi A tidak tepat, B tepat, C tidak tepat. Itu ya, dan nomor 13-nya. Gas nitrogen dioksida NO2 warnanya merah kecoklatan dapat membentuk reaksi kesetimbangan dengan gas dinitrogen tetraoksida N2O4 ya, yang nggak berwarna dalam suatu wadah tertutup dengan volume tertentu. Ini persamaan kesetimbangannya. Ketika suhu dinaikkan, warna campuran merah coklat semakin pekat. Berdasarkan info dari soal, kelompokkan variabel berikut apakah termasuk ke dalam variabel bebas, terikat, atau terkontrol. Variabel bebas itu variabel yang dibuat beda data. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada kata suhu dinaikkan. Udah pasti suhunya beda. Jadi sebelum dan sesudah kan pasti beda. Maka variabel bebasnya pasti adalah si suhu. Ada lagi tadi kata-kata volume tertentu. Berarti kan sudah fix volumenya, tetap gitu. Ya kan? Itu kita katakan variabel terkontrol, udah diatur gitu. Satu lagi, si faktor apa nih? Warna. Ini lihat ya, ketika suhu dinaikkan, warna campuran merah coklat semakin pekat. Warna berubah akibat perbedaan suhu, akibat perbedaan variabel bebas. Itulah yang disebut dengan variabel terikat. Ya, variabel terikat adalah variabel yang terjadi karena variabel bebas. Jadi karena suhu di kotak-katik ya dinaikin, maka warna berubah. Warna itu adalah variabel terikat. Misalnya kalau main kecepatan gitu, karena suhunya diubah, kecepatannya makin meningkat. Nah, kecepatan itu, waktunya makin cepat, itu namanya variabel terikat. Jadi sekali lagi, variabel terikat adalah variabel yang terjadi karena variabel bebasnya kita kotak-katik. Variabel terkontrol artinya variabel yang dibuat tertentu atau tetap. Oke?
Jadi volume itu adalah yang terkontrol, suhu bebas, dan warna variabel terikat. (15) Larutan penyangga lagi. Saya langsung aja ya ke ini, langsung ke soalnya. Ada 100 mili CH3COOH 0,1 M ditambahkan 100 mili NaOH 0,05 M. Tetapan ionisasi asam asetatnya 1 kali 10⁻⁵ itu Ka ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Bisa lebih dari satu jawaban yang tepatnya. Jadi kita harus tahu komposisi sebenarnya. CH3COOH itu adalah asam lemah, NaOH itu basa kuat. Kita harus campurkan dulu CH3COONA plus H2O. Kondisinya MRS-nya dulu kita buat lah ya. Nah, 100 mili dengan 0,1 kali aja. Biarkan aja dalam milimol nggak apa-apa, 10 milimol. 100 kali 0,05 berarti 5 milimol. Belum ada. Lalu kan sudah pastilah ya NaOH-nya akan habis kan. Kelihatan jelas karena reaksinya udah setara ya. Habis dan masih ada CH3COOH 5 milimol. Udah, yang ditanyakan dulu yang opsi A dulu ya. Benar gak pH-nya 5? Ingat ya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali asam lemahnya per garamnya atau basa konjugasinya. Jadi Ka-nya udah dikasih tadi 1 kali 10⁻⁵. Asam lemahnya ini 5 milimol. Garamnya itu yang mana? Yang CH3COONA. Sama kan? Ya jadi tinggal 1 kali 10⁻⁵-nya. Perhatikan pH min log itu ya. Min log H+, yaitu 1 kali 10⁻⁵, ya 5. Opsi A ini benar. Kita cek lagi, katanya lebih dari 1 nih. Yang B, asam asetat yang bereaksi 10 milimol. Oh enggak ya, dia mula-mula 10 yang bereaksi cuma 5. Salah. NaOH yang bereaksi 5 milimol. Nah benar nih. C juga benar. Yang D, asam asetat dan natrium hidroksida habis bereaksi. Oh enggak, si asam asetatnya berlebih. Kalau enggak nanti enggak jadi buffer. Yang E, garam CH3COONA yang terbentuk adalah 5 milimol. Nah ini cocok nih. Jadi ada yang 3 ya. Ada 3 yang benar ya. A, C, dan E. Sementara opsi B dan D-nya salah. (16) Produksi H2SO4 dilakukan melalui proses kontak ya. Ini dia reaksinya. Ada reaksi kesetimbangan ini dikasih tahu. 2SO2 tambah O2 setimbang 2SO3. Untuk meningkatkan H2SO4 dapat dilakukan dengan memanfaatkan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Pernyataan mana saja yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SO3 sebanyak-banyaknya? Lebih dari 1 ya. 2SO2 tambah O2 setimbang 2SO3 dengan delta H negatif. Jadi bongkar dulu. Kita harapannya adalah SO3 itu banyak. Berarti kita harapkan dia kesetimbangannya geser ke kanan karena SO3-nya ada di kanan. Oke, memperbesar volume wadah. Volume itu berbanding lurus dengan koefisien. Kalau volume diperbesar, berarti koefisien besar lah nanti larinya kesetimbangannya. Jadi kita hitung dulu ya, koefisien itu di kiri itu ada 3, kanan ada 2. Jadi kalau volume diperbesar ke koefisien besar, mana koefisien besar, kiri atau kanan? Kiri kan? Ke kiri. Sementara kita harapkan ke kanan. Opsi 1 salah. Yang kedua, menambahkan O2 ke dalam campuran. Kalau kita tambahkan O2 itu di sisi kiri ya.
pasti nanti kirinya akan banyak. Jadi kesetimbangan akan menggeser ke kanan. SO3-nya juga akan banyak. Jadi kalau O2 ditambah, satu sisi ditambah, dia lari ke sisi lain ya. Ini ke kanan. SO3-nya banyak. Sesuai nih ya. Tekanan. Ya, tekanan turun. Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi tekanan diperkecil sama aja dengan volume diperbesar. Sama kayak ini. Lari kemana? Koef yang besar juga. Mana koef yang besar? Kiri. Kita ngarapin kan ke kanan. Ya, jadi 1 dan 3 itu perlakuan yang dianggap sama ya. Nomor 4 kita main suhu nih. Kalau suhu kita harus mainkan delta H-nya nih. Negatif itu kan exo ya. Berarti ke kanannya exotherm, ke kirinya endotherm. Gitu aja, kebalikan aja. Jadi kalau suhu diturunkan, ya, itu akan lari ke arah yang exo. Mana tadi exo, arah mana? Kanan. Sesuai dengan yang kita harapkan kan? Berarti yang 4 benar. Mengeluarkan SO3 dari wadah. Jadi kalau udah terjadi reaksi ini, nanti SO3-nya itu diambil. Supaya apa? Supaya SO2 dan O2-nya bereaksi lagi. Nanti muncul lagi SO3 yang baru. Jadi ini bisa. Ya, jadi opsi yang bisa diterima adalah 2, 4, dan 5. Masih ke setimbangan lagi ya. Saya langsung aja ya. Ini adalah reaksi yang terjadi dalam suatu reaktor. Teman-teman bisa baca di ini ya, datanya di atas. 2COF2 setimbang CO2 plus CaF4. Semuanya gas, aman. Dalam suatu pengujian dalam wadah 5 liter. Ingat ya, wadahnya 5 liter, jadi harus hati-hati. Ada 1 mol COF2 terurai. Setelah beberapa waktu reaksi mencapai kesetimbangan dengan nilai kesetimbangan Kc 4. Banyak COF2 yang terdapat dalam wadah setelah reaksi mencapai kesetimbangan adalah. Jadi intinya tulis ulang aja dulu reaksinya, semuanya ini gas ya. Jadi semuanya kepakai. Dan ini udah setara jadi enak. MRS mula-mula reaksi setimbang. COF2 yang terurai itu 1 mol. Ini belum ada. Data lain kan nggak ada karena yang dikasih tahu cuma si Kc. Kita tahu ya, cara mencari Kc adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi di kiri, zat di kiri pangkat koefisiennya. Nah kan kita nggak ada, kita butuh keadaan setimbangnya itu berapa. Jadi kita anggap aja yang bereaksinya adalah, saya selalu tulis aja di sini 2x karena ngikutin koefisien. Lebih enak. Kalau mau x jadi setengah x juga nggak apa-apa. 1 min 2x, xx. Jangan lupa ya, volumenya 5 liter. Jadi kan mol per volume ya. Jadi bagi dengan 5 semua. Kc-nya tadi 4. CO2-nya x per 5. CF4-nya x per 5. COF2 1 min 2x per 5. Tapi ini dikuadratkan lagi. Ini bisa aja kita ubah itu ya. 2 kuadrat kan 4. X per 5 kali x per 5 kan jadi x per 5 kuadrat. 1 min 2x per 5 kuadrat. Kuadratnya coret semua. Sisanya 2 sama dengan x per 5 per 1 min 2x per 5. Kali silang nih. 2 kali 1, 2. 2 kali min 2x jadi min 4x per 5. Sama dengan x per 5. Ini 5 bisa dicoret. Min 4x pindah ke kanan jadi plus ya. 2 sama dengan jadi
5X. X 2/5. Yang ditanya tadi adalah jumlah mol ya. Molnya ya, COF2 dalam wadah. Ya berarti ini, molnya ini. Jadi 1 min 2X, gantilah X-nya jadi 2/5. 1 min 4/5, ya 1/5. Ada nih yang C. Nomor 18, ngitung lagi ya. Sebuah laboratorium pengolahan limbah industri melakukan uji cepat menentukan sisa ion perak setelah proses netralisasi dan pemisahan garam. 50 mili larutan AgNO3 0,01 m dicampur dengan 50 mili larutan NaCl 0,03 m dalam bejana gelas. Terbentuk endapan AgCl, sistem mencapai kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tetapan kelarutan atau KSP dari AgCl, yang besarnya 1 kali 10 pangkat minus 10. Berapakah konsentrasi ion Ag+ yang tersisa dalam larutan campuran setelah mencapai kesetimbangan? Oke, coba dulu ya reaksinya. Berarti si AgNO3 bereaksi dengan si NaCl. Tadi kayaknya ada juga soal seperti ini ya reaksinya. AgCl plus NaNO3. Ini yang tadi endapan yang dihasilkan itu ya. Jadi 50 MRS dulu nih. AgNO3-nya adalah 50 kali 0,01. Ya kan? Berarti 0,5 ya. NaCl-nya 50 kali 0,03, 0,15. Sorry, 1,5 dong. Nah, koefisien udah setara, berarti kan kita bisa pastikan ini habis masih ada 1 ya. Ini milimol. Milimol. Nah, ini karena yang dikasih tahu itu KSP dari AgCl, mungkin maksudnya ini adalah kita bisa memanfaatkan ini ya, KSP dari AgCl itu kan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Mungkin kita bisa dapatkan konsentrasi Ag+ itu dari sini. KSP-nya ada, berarti kita tinggal cari si Cl-nya dari NaCl yang bersisa. Ini kan masih mol. Kita harus bagi volume total supaya dapat molaritasnya. Jadi M-nya adalah 1 milimol. Volume totalnya 50 tambah 50, 100 mili ya. Maka ini adalah 0,01 M NaCl. Ya berarti Cl minusnya juga segitu kan, karena Na plus Cl minus ya. Nah, kita bisa masukkan ke sini. KSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 10. Ini yang kita cari. Cl-nya 0,01 kan 10 pangkat minus 2 ya. Berarti Ag plusnya adalah 10 pangkat minus 10 per 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 8 yang B. Mudah-mudahan yang dimaksud seperti itu ya di soal nomor 18 ini. Ini sudah masuk ke sifat koligatif ya. Untuk mendinginkan adonan es doger, sejumlah urea dan NaCl dilarutkan ke dalam es berair hingga jenuh dalam bejana berbeda. Jika konsentrasi kedua larutan sama, penurunan titik beku larutan NaCl ternyata 2 kali lebih besar dibandingkan penurunan titik beku urea. Penjelasannya kenapa? Jadi katanya delta TF ya kalau freeze ya, kalau beku. NaCl itu 2 kali lipat gitu ya. 2 kali dari delta TF si urea. Sebenarnya bisa diprediksi karena faktor elektrolit ya, jumlah zat terlarutnya lebih banyak di NaCl.
Urea itu kan non elektrolit, jadi tidak terion. Ya, urea tetap satu urea. Tapi kalau NaCl itu jadi Na plus dan Cl min. Jadi ada dua gitu ya. Zat terlarutnya gitu, dianggap dua gitu. Massa kedua zat sama? Bukan ya, bukan urusan massa. Ini nggak ada urusan massa. Nah, ini yang tepat nih. NaCl garam biner. Biner itu 2 ion ya. Biner. Urea elektrolit lemah? Tidak, urea itu non. NaCl elektrolit kuat, benar. Yang D itu, yang 19. Nah, ini terakhir ya, 20. Minyak bumi terdiri atas ribuan senyawa hidrokarbon, oke. Sebagian besar bersifat nonpolar. Titik didihnya berbeda-beda. Proses distilasi fraksionasi digunakan untuk memisahkan hidrokarbon berdasarkan titik didihnya. Perbedaan titik didih ini tidak hanya ditentukan oleh massa molekul, tetapi juga bentuk molekul. Karena bentuk molekul memengaruhi gaya van der Waals antar molekul, gaya London ya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai titik didih isomer-isomer hidrokarbon berikut. Oke, kita cek yang A. Titik didih normal butana, C-nya 4, rantai lurus, lebih besar dari titik didih 2-metil propana. Propana C3, nomor 2-nya ada C. Sama-sama 4 ya, C-nya. Kalau ada cabang itu membuat bentuknya itu jadi nggak kompak gitu ya. Jadi titik didihnya lebih rendah. Jadi pernyataan A ini tepat ya. Yang B, 22 dimetil propana. Ini ada 2 buah C di atas bawah. Dengan 2 metil butana. Lebih besar katanya. Nah, jumlah C sama, terus cabang si 22 dimetil propana lebih banyak. Artinya titik didihnya lebih rendah. Ini salah. Heksana C-nya ada 6, rantai lurus saja. 3 metil pentana, penta itu 5. Ada 1 C di sini, jumlahnya sama-sama 6, tapi ada cabang membuat titik didihnya lebih rendah si metil pentana. Jadi heksana lebih besar titik didihnya. Nah, ini benar. Tepat ya. Jadi yang tepat adalah A dan C, sedangkan B-nya tidak tepat. Oke, selesai ya 20 soal dengan 1-10 di video sebelumnya ya. Video ini 11-20. Contoh soal TKA Kimia 2025, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang terkhusus sedang mempersiapkan diri menghadapi TKA. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, membantu ya. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma dibantu aja. Ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.